هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa kita semua dimuliakan oleh Allah, baik mulia di dunia hingga mulia kita kelak di akhirat. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat itu tak mampu kita menghitungnya. Kita hadir sekarang sholat Jumat, datang siang hari ini, semua juga disebabkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Allah mengulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surat Ar-Rahman 31 kali kita diingatkan nikmat mana lagi yang didustakan. Terlalu banyak nikmat. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun tak cukup lisan kita hanya mengucapkan hamdalah saja. Bersyukur itu maknanya adalah memakai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dipakai semuanya untuk ubudiyah, dipakai untuk beribadah kepada Allah, baru bersyukur. Tak cukup dengan lisan mengucapkan hamdalah semata. Kemudian senantiasa marilah kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak bosan-bosannya, bahkan Allah dan Rasulnya mewajibkan, khatib mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kita kepada Allah. Takwa bahasa mudahnya adalah taat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan taat kepada Allah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Siang hari ini khatib membawakan judul yang sangat penting. Judulnya adalah syarat menjadi ahli surga. Syarat menjadi ahli surga. Bukankah kita semua hadir? Bukankah kita semua yang hadir? Jangankan kita yang hadir, ada yang saat ini siang hari tidak hadir. Mereka sibuk dengan kegiatan dunianya. Kalau kita tanya mereka ataupun kita semua ingin jadi ahli surga atau ahli neraka, semuanya pasti menjawab dengan jawaban yang sama. Saya ingin jadi ahli surga. Tapi betulkah layak kita menjadi ahli surga? Demi Allah, waktu itu sebentar lagi kaum muslimin. Demi Allah, kematian itu tidak akan berapa lama lagi. Sebentar lagi. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'id. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari itu tapi sedikit. Umur kita semua hadirin itu lebih kurang sudah ditetapkan. Rata-rata umurnya 60 sampai 70. Tapi kaum muslimin, kita lihat saja. Banyak saudara kita, ada teman kita, ada orang tua kita, ada mungkin anak kita, ternyata usianya tak sampai 60. Di Pekanbaru ini kaum muslimin, sudah banyak saudara kita, angka kematiannya 50 sampai 60. Lantas kalau kita yang hadir ini diberikan umur 60 tahun, berapa kira-kira sisanya? Mari kita berpikir, sisanya tak banyak lagi. Maka perbanyaklah amal soleh. Mengapa penting amal soleh? Karena amal soleh adalah salah satu syarat menjadi ahli surga.
Sebagaimana khatib tadi mengutip ayat di surat Al-Baqarah ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu ahli surga, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Bukankah kita ingin menjadi ahli surga? Umur kita tak banyak. Rasulullah hidup di dunia ini umurnya hanya 63 tahun, kaum muslimin. Berapa lama Rasulullah berada dalam kubur? Rasulullah sudah berada di alam kubur 1435 tahun yang lalu. Lebih lama Rasulullah hidup di alam kubur dibanding di dunia ini. Begitupun juga kita. Imam Asy-Syafi'i, berapa lama Imam Syafi'i hidup di dunia? Imam Syafi'i hidup hanya 54 tahun, kaum muslimin. Berapa lama Imam Syafi'i berada di kubur? Sudah 1200-an tahun. Imam An-Nawawi hidup di dunia hanya 45 tahun. Berapa lama Imam An-Nawawi hidup di dunia? Hanya 45 tahun. Di kubur sudah hampir 800 tahun yang lalu. Begitupun juga kita, kaum muslimin. Mungkin ada di antara kita usianya mungkin tinggal 10 tahun. Atau jangan-jangan di antara kita yang hadir usianya hanya tinggal 1 tahun. Atau jangan-jangan tinggal 1 bulan lagi. Atau jangan-jangan tinggal 1 hari lagi. Maka beramal solehlah. Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, kalau ingin menjadi ahli surga, ulaika ashabul jannah, syaratnya iman dan amal soleh. Kuatkan imanmu, maka kuat juga amal solehmu. Kenapa amal solehmu sedikit? Imanmu juga sedikit. Kuatkan imanmu, banyakkan amal soleh. Apa pentingnya amal soleh? Amal soleh itu, kaum muslimin, bisa menghapus amal salah. Fahala bisa menghapus dosa. Di mana buktinya? Di mana ayatnya? Allah sampaikan hal ini sebagai kabar gembira bagi kita. Di surat Al-Ankabut ayat ke-7 Allah sampaikan, innalladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Orang-orang yang beriman, dia serius beramal soleh, lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah hapus catatan kesalahan-kesalahannya. Bukankah kita yang hadir pasti punya salah? Bukankah kita yang hadir pasti banyak dosa? Rasulullah sudah menyampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'inat tawabin. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat dosa, pasti punya catatan kesalahan. Lantas bagaimana jika Allah tak ampuni dosa-dosa kita? Ternyata catatan itu tidak dihapus oleh Allah. Ternyata dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Sulit bagi kaum muslimin, sulit bagi saudara-saudara untuk masuk surga. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga? Hapus kesalahannya, hapus dosanya. Bagaimana cara menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus catatan kesalahan? Iman dan amal soleh. Lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Allah hapuskan dosa-dosa itu. Allah hapus catatan. Bukankah kita banyak catatan dosa? Kalau mengaku banyak dosa, beriman, beramal soleh. Bukan hanya Allah saja yang memberikan kabar ini. Bahkan Rasulullah juga memberikan kabar yang serupa. Lihat di kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis nomor 18. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwa di mana saja engkau berada itu takwa, taat saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan kebaikan untuk menghapus keburukan. Iringi amal salahmu dengan amal soleh untuk menghapuskan salah-salahmu. Iringi dosa-dosamu, bersegera dengan fahala, cari amal soleh untuk menghapuskan dosa-dosa. Allah sudah sampaikan, Allah sudah berikan kabar gembira. Rasulullah sampaikan, Rasulullah berikan kabar gembira. Mengapa kita juga masih kurang amal solehnya?
Banyakkan amal soleh kaum muslimin demi Allah. Waktunya dekat lagi. Lebih lama kita nanti di alam kubur. Hidup kita nggak hanya di dunia saja. Di dunia mungkin tinggal sebentar saja. Namun di kubur lebih lama. Di akhirat kekal abadi. Jangan pertaruhkan urusan akhirat kita, surga kita hanya dengan urusan dunia. Remeh kita terhadap amal soleh. Apalagi kaum muslimin ini di bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Semua bulan ini apapun yang dikerjakan oleh kaum muslimin dilipat gandakan. Amal soleh dilipat gandakan. Amal salah juga dilipat gandakan dosa-dosanya. Terutama 10 awal bulan Zulhijjah ini kaum muslimin. Allah sangat cinta dengan amal soleh yang dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah. Sekarang hari ini tanggal 3 Zulhijjah. Masih ada waktu 7 hari lagi sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Amal yang paling utama, yang paling dicintai. Bahkan dengan jihad pun masih tinggi nilainya amal soleh. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya berjihad fisabilillah, membawa seluruh hartanya, kemudian dia tidak pulang, baru dia bisa mengalahkan amal soleh di bulan Zulhijjah. Maka beramal solehlah. Apa amal soleh yang paling dicintai oleh Allah? Bahkan itu juga sering dikerjakan Rasulullah. Amal soleh itu adalah amal puasa. Maka Rasulullah banyak berpuasa. 10 awal bulan Zulhijjah Rasulullah berpuasa. Kapan? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sampai dengan tanggal 5 Juni. Karena tanggal 6 Juni sudah Idul Adha. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, ya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak cucu Adam itu untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Puasa itu untukku, untuk Allah. Aku yang akan membalasnya. Allah cinta dengan amal puasa, maka banyaklah berpuasa. Kalau mampu mulai tanggal 1 berpuasa. Kalau tak mampu Senin Kemis. Tak mampu, jangan pernah meninggalkan puasa hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 5 Juni. Diingat betul. Jangan sampai kita meninggalkan puasa hari Arafah. Saudara-saudara kita yang sedang pergi haji, mereka wukuf di Arafah. Yang tidak pergi haji, berpuasa. Puasa Arafah. Apa keutamaan amal soleh puasa Arafah ini? Amal soleh ini, puasa Arafah ini, menghapus 1 tahun dosa-dosa. 1 tahun sebelumnya. Bukankah kita 1 tahun yang lalu banyak dosa kaum muslimin? Banyak dosa kita tak terhitung. Allah berikan kasih sayang dan cinta kepada kita. Maka berpuasalah nanti di tanggal 9 Zulhijjah. Karena mampu menghapus catatan salah, menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun sesudahnya. Umumnya amal soleh itu menghapus 1 tahun atau dosa-dosa sebelumnya. Tapi 9 Zulhijjah, puasa 1 hari. Bukan hanya 1 tahun yang telah berlalu, namun juga 1 tahun sesudahnya. Rugi jika kita tidak berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal 10 Zulhijjah ada amal yang paling utama, yaitu amal menyembelih hewan kurban. Kalau kita ada dana 2.700.000, 2.800.000 di rekening, segera beramal soleh dengan berkurban. Orang yang berkorban nanti di akhirat, hewan-hewan yang dikorbankan nanti akan datang. Tanduknya akan datang, kuku-kukunya akan datang, bulu-bulunya akan datang menjadi saksi kepada siapa saja yang telah berkorban. Mereka akan datang. Ya Allah, mereka telah berkorban, mereka telah beramal soleh. Kukunya, tanduknya, apapun yang tidak dipakai pun akan menjadi saksi. Bahkan darahnya juga menjadi saksi. Darah hewan yang dikorbankan nanti, sebelum menetes sampai di tanah, setiap tetesan menghapus dosa-dosa orang yang berkorban.
Rugi jika kita merasa banyak dosa, lantas kita tidak berkorban. Waktunya dekat lagi. Maka korbankan uang Anda, keluarkan uang Anda demi akhirat Anda. Ini syarat menjadi ahli surga. Banyak berkorban. Itu sebelum sampai di tanah, dosa-dosa orang yang berkorban akan diampuni Allah. Rugi jika kita tidak berkorban. Banyak amal soleh yang lain, misalnya membaca Quran. Bahkan baca Quran itu kaum muslimin adalah amal yang diperintahkan. Sebelum perintah sholat, justru perintah untuk membaca Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Wa aqimis sholah, tegakkan sholat. Baca, karena pahalanya bukan per ayat, bahkan pahalanya per huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan, 30 pahala, mampu menghapus 30 dosa. Maka banyaklah amal soleh. Banyakkan amal soleh, terutama di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan dimampukan Allah kita dalam menguatkan iman dan beramal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.